Erna. Ya, maaf Bu, bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya baru selesai memeriksa ulangan harian anak-anak. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang bingung dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang diharapkan Ibu Erna? Yang saya harapkan yaitu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Baiklah, Bu Erna. Semoga dengan pertemuan kita ini, Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantu Ibu. Terima kasih Ibu Nurani. Nah, Bu Erna, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu bingung dan resah saat ini. Begini Bu, saya sangat kesulitan untuk meminta izin kepada yayasan atau sekolah kami karena di tempat saya mengajar. Izin yang bagaimana, Bu ya? Ibu maksud, bisakah Ibu jelaskan secara detail peristiwanya? Begini Bu, saya kan mengajar di SDN Mabuun. Saya mengalami kesulitan meminta izin ketika saya ingin mengajak anak-anak belajar praktek secara langsung di luar sekolah. Kebetulan saya mengajar IPS. Saya ingin mengajak anak-anak kunjungan ke museum supaya anak bisa mengenal secara langsung benda-benda peninggalan sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut Ibu, apa yang membuat izin Ibu tidak disetujui oleh sekolah? Sekolah sekolah tidak menginginkan anak-anak belajar di luar lingkungan sekolah. Mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika anak-anak berada di luar lingkungan sekolah. Mereka menginginkan anak hanya belajar di lingkungan sekolah saja. Oh, jadi begitu masalahnya. Menurut Ibu Erna, kira-kira ketika anak belajar di luar, bagaimana keamanan anak-anak? Bisakah kira-kira Ibu sendiri mengawasi puluhan anak? Sebenarnya saya kurang yakin, Bu, tapi saya akan mencoba meminta bantuan kepada guru lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah mungkin salah satu kekhawatiran pihak sekolahan Ibu. Mereka mungkin takut terjadi apa-apa pada diri anak selama berada di luar sekolah, lingkungan sekolah. Karena itu adalah salah satu tanggung jawab mereka. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk mewujudkan keinginan Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengajak beberapa guru ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Ide yang bagus, Bu. Agar pembelajaran yang Ibu rancang bisa diterapkan dan anak-anak yang terlibat juga terjamin keamanannya, memang seharusnya Ibu berkoordinasi dengan sekolah, rekan sejawat. Kira-kira selain pembelajaran di luar lingkungan sekolah, pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan sebagai alternatif lain untuk menghilangkan keresahan Ibu? Nah, itulah yang saya bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan agar anak-anak bisa belajar melihat benda-benda tersebut tanpa harus keluar dari lingkungan sekolah? Di tempat Ibu mengajar ada proyektor kah, Bu? Iya, ada, Bu. Nah, Ibu bisa mengoperasikan PowerPoint tidak? Iya, bisa, Bu. Nah, kalau begitu Ibu bisa menggunakan PowerPoint
ataupun video dengan proyek sebagai media pembelajaran untuk menampilkan gambar-gambar tentang pelajaran Ibu. Oh iya, benar Bu. Saya akan mendownload gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan saya berikan dan menampilkannya lewat proyektor. Walaupun anak-anak tidak belajar secara langsung di luar lingkungan sekolah, tapi setidaknya mereka bisa merasakan dan melihat benda tersebut melalui proyektor. Betul, Bu. Menurut saya, apa yang akan Ibu lakukan sudah benar. Ibu punya alternatif lain cara menyampaikan pembelajaran yang menarik bagi siswa? Iya Bu, akhirnya hari ini saya merasa lega. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai koordinasi dengan pihak sekolah dan rekan sejawat, akan saya sampaikan keinginan saya dengan kepala sekolah untuk meminta waktu saat rapat nanti. Dan masalah pembelajaran menggunakan PowerPoint dan proyektor akan segera saya lakukan saat belajar IPS minggu depan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terlaksana dan Ibu Erna dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang tanpa adanya keresahan. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluhan saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga saya bisa menjadi guru yang menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid saya dan rekan sejawat. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih kembali, Bu Erna. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Heeh. Iya Iya, Bu, Bu. baiklah kita akan kembali ke kasus yang kedua. Oh ya, Silakan Bu. seperti kasus saya, Bu ya. Kasus saya Iya seperti Bu. kemarin juga, Bu, kasus yang tentang anak yang hiperaktif nih, Bu. Oh iya Bu. Nah, sekarang saya Silahkan mulai, Bu. Bu ya. Oke, saya mulai. Iya Bu. Selamat siang, Ibu Erna. Selamat siang Ibu Aini. Bentar. Maaf Bu, Uh, Maaf, Bu. Ibu sibuk atau tidak sekarang? Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan? saya kebetulan tidak sibuk Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu ada masalah. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Maaf ya, saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Baiklah. Baiklah. Begini, Bu. Saya mau berbicara tentang masalah saya di sekolah. Apakah Ibu bersedia mendengarkan masalah saya? Oh, tentu saja Bu, dengan senang hati. Apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Bu, semoga dengan sharing ini kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu alami. Nah, Ibu Aini, bisakah Ibu ceritakan apa yang menjadi permasalahan Ibu? Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu, saya bingung cara mengatasi ada seorang anak yang tidak bisa diam saat belajar. Anak yang tidak bisa diam saat belajar. Bisakah Ibu jelaskan secara detail yang tidak diam seperti apa? Maksudnya, Bu? Begini, Bu, saya kan guru kelas 6. Di antara sekian siswa saya, ada satu siswa yang hiperaktif. Anak ini selalu mengganggu teman-temannya yang belajar.
ada-ada saja yang dia lakukan, sehingga suasana kelas sering tidak tenang. Anak ini sudah sering saya tegur dan nasihati. Setelah dinasehati, anak ini bisa tenang, tetapi itu hanya berlangsung beberapa menit. Kemudian anak ini kembali pada kelakuannya yang membuat kegaduhan di kelas. Saya jadi bingung cara mengatasi anak ini. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa penyebab anak ini tidak bisa tenang? Menurut pengamatan saya, anak ini sepertinya kurang perhatian sehingga dia melampiaskannya dengan cara mengganggu teman-temannya. Oh, jadi begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah ada cara yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah anak ini? Sebenarnya saya kurang yakin sih, Bu. Tapi saya akan mencoba memanggil anak ini dan berbicara empat mata agar saya bisa mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi anak ini. Nah, menurut saya itu adalah salah satu cara yang bisa Ibu lakukan agar mengetahui penyebab anak ini tidak bisa tenang di kelas. Kira-kira selain memanggil anak itu, adakah rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi anak ini? Saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman guru sejawat. Saya siapa tahu dari latar belakang anak ini yang belum saya ketahui. Ide yang bagus, Bu. Memang sebaiknya Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman guru sejawat. Karena biar bagaimanapun, keterlibatan kepala sekolah dan teman guru sejawat merupakan hal yang penting agar permasalahan anak ini bisa diatasi bersama. Apakah ada sebab dan akibat yang Ibu rasakan dari perbuatan anak ini? Banyak sih, Bu. Kalau untuk murid yang lain yaitu mereka merasa terganggu, jadi tidak konsentrasi saat belajar. Sedangkan bagi anak itu sendiri, tugas yang diberikan sering tidak selesai. Rencana terakhir saya ingin menceritakan permasalahan ini dengan orang tuanya. Sepertinya ide yang terakhir Ibu itu bagus, ingin menceritakan permasalahan anak tersebut kepada orang tuanya. Siapa tahu ide Ibu itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, ya benar. Apa yang Ibu katakan. Kalau begitu, saya akan mencoba berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut. Betul, Bu. Menurut saya, apa yang akan Ibu lakukan sudah benar. Iya, Bu, akhirnya saya merasa lega. Akhirnya saya menemukan langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau Ibu Nuraini sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai pemanggilan dan berbicara empat mata bersama anak itu akan secepatnya saya lakukan. Setelah saya mengetahui penyebab kelakuan anak tersebut, maka saya akan berdiskusi dengan guru lain. Apabila saya masih belum menemukan solusi, barulah saya akan berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga permasalahan Ibu dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang tanpa ada keresahan. Amin. Terima kasih, Bu, karena Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Sekarang saya merasa lega. Saya berharap semoga saya bisa menemukan metode atau cara mengajar anak yang berbeda karakter. Syukurlah, Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terkabul. Baiklah, Bu, saya permisi dulu. Iya, Bu. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali ya, Bu. Iya, Bu.